Ya, itu besok lagi ngomongnya. Iya. Ya, Bang Fran, ini mengenang 1 tahunnya almarhum, gimana sih? Ya kita lagi mempersiapkan untuk mengenang 1 tahunnya almarhum dan almarhumah. Kita mengenangnya di masjid karena menurut kita lebih baik di masjid biar doanya lebih didengar sama Allah. Mungkin ada kenangan-kenangan yang nggak bisa terlupakan nggak setelah setahun kepergian almarhum? Oh banyak banget. Sampai saya juga gimana ya, kan kayak sedih, seneng, mereka. Lagi pas lagi zaman COVID tuh kan sama almarhumah sama almarhum kayak bareng-bareng gitu loh, kayak nyari duit bareng, nyari ini bareng, semuanya bareng. Tiba-tiba kan nggak ada gitu. Mendingan zaman dulu sih menurut aku, cuman life goes on kan, harus tetap ikhlas lah ini. Ada perubahan nggak dari keluarga setelah kepergian almarhum? Ya sebetulnya kan lebih ke emosional ya, emosionalnya kan kayak biasanya ada orang yang heboh gitu loh, kayak ulang tahun, kayak pergi jalan-jalan, cuman kayak kosong. Mau pergi jalan-jalan ke Bali pun kayak misalnya ke jalan ke Bali kan ya, mereka kan sering jalan ke Bali kayak males gitu, males banget gitu, kayak inget lagi cuman mana gitu, buat refreshing aja juga masih ini. Cuman doain aja semoga keluarga kita makin lebih kuat lagi. Aku juga terima kasih buat orang-orang yang udah support kita, karena kalian kita juga menjadi lebih kuat. Kalau poinnya sih mereka pekerja keras, terus kalau ada orang susah dibantu gitu loh, ada orang susah dibantu. Kalau misalnya ada duit lebih dikit itu pasti ada orang di sekitar yang lagi susah pasti dibantu gitu loh. Jadi aku ngeliat baik banget gitu loh. Intinya itu. Banyak berkah yang keluarga dapat setelah kepergian mungkin. Ya kalau mereka sih alhamdulillah ada, cuman kan ya nggak bisa digantikan lah, nggak bisa tergantikan lah pokoknya. Cuman mungkin ya alhamdulillah ada rezeki, cuman tetap aja gitu, almarhum dan almarhumah itu nggak sebanding lah, maksudnya mereka adalah harta yang paling berharga buat keluarga kita. Kan acara sendiri nanti akan seperti apa? Ini nanti banyak banget sih acaranya, nanti rontonnya mungkin dia kasih tahu sama ustadz sama orang tua gitu. Mas, boleh tahu nggak sih mas ada peninggalan Vanessa ya di rumah? Peninggalan, kalau menurut peninggalan sih aku lebih ngeliat sih si Gala gitu loh. Karena tuh adalah harta paling berharga gitu. Di Gala itu ngeliat Gala aja ngeliat almarhum dan almarhumah gitu. Barang-barang untuk Jambi gitu, kayak baju atau apapun. Wah kalau itu aku no comment. Aku. Sekarang melihat Fuji yang semakin sukses menjadi selebgram, gimana tanggapan Bang Sila? Alhamdulillah gitu loh. Maksudnya si Fuji kan emang dari dulu udah konten TikTok gitu loh, udah konten TikTok, udah konten Instagram. Dan makin lama kayak makin lancar. Jadi kalau dibilang artis viral, kayaknya adikku emang udah lama bikin konten. Bisa kalian lihat sendiri, si Fadli pun udah lama konten juga, dia udah lama di dunia pemodelan. Cuman kan ke-up, jadi alhamdulillah. Aku juga makasih buat yang orang-orang yang udah bantu gitu, yang buat ngasih sering DM, sering pesan, buat ngasih tahu gitu. Tapi nyangka nggak bakal sebesar ini mereka? Nggak nyangka sih sebetulnya. Mungkin nyangkanya beberapa tahun kemudian, nggak tahun ini gitu loh. Cuman aku kaget aja tahun ini, ya alhamdulillah gitu. Akhirnya sekarang juga dia pacaran dengan Torik, gimana sih tanggapan kamu? Kalau sama Torik sih aku lihat Toriknya baik kan. Pas lagi ketemu aja baik, pas lagi ketemu orang tua aku salim gitu. Jadi kayak aku seneng aja, cuman kalau untuk keseriusan ya, kalau nanya serius nih pasti nanya serius nih ntar nih. Kalau untuk serius ya secara uti sama Torik kan, cuman tapi masih muda kan, cuman kalau mau langkain aku langkain aja. Melihat perjalanan cinta mereka berdua? Hah? Melihat perjalanan cinta mereka berdua? Ya kalau misalnya sama-sama saling sayang nggak apa-apa banget kok gitu. Selama nggak saling menyakiti gitu loh, sama-sama saling melengkapi kan. Pasangan itu kan saling melengkapi apalagi jika ada masalah ada solusinya gitu masing-masing. Kalau nggak salah semalam si Fuji kasih sesuatu ya, cincin terus dirayakan di pinggir pantai. Seolah-olah Sama si Torik ya? seolah-olah untuk mengikat Fuji dengan Torik, nah itu gimana? Ya biasa itu kan gift dari ulang tahunnya ya. Kan mungkin Torik pengen ngasih, ya nggak apa-apa kalau ngasih, kalau dia ikhlas ya nggak apa-apa gitu kan.
aku senang juga kalau ngasih cincin, cuman itu kayaknya bukan serius itu. Itu bukan momen lamaran sekali. Bukan, kan kalian tahu itu ada ulang tahun, bisa aja mau giring nih. Tapi kalau mereka kedepannya untuk lamaran, untuk mengikat jadi suci, setuju juga? Ya itu tergantung mereka lagi gitu loh, kan gimana keseriusan Torik untuk terhadap adikku ya kan. Dan untuk keseriusan itu kan juga agak berat ya maksudnya, karena kan harus datang dulu keluarga, harus ini dulu. Jadi banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan. Apa yang harus dipersiapkan kalau ketika nanti? Ya itu tergantung Torik, jangan tanya aku. Nah, menurut Pak sendiri apa yang harus disiapkan oleh mereka berdua? Kalau aku ya kan istilahnya kan kalau lebih beban ke cowok ya biasanya kan. Ya kalau dari Torik mentalnya siap nggak gitu loh. Kalau mau menikahkan orang kan harus mentalnya siap. Aku aja mentalku masih untuk saat ini masih belum siap ya untuk nikah gitu loh. Jadi kalau Torik pengen sama adikku mentalnya harus siap dulu ya kan. Intinya mental sih menurutku gitu doang. Kenapa mesti mental? Karena kan atau mungkin puji keras. Karena kan banyak yang orang melakukan KDRT kan. Kalian tahu kan. Jadi mentalnya harus siap intinya gitu doang. Atau ada itu standarnya khusus dari keluarga Haji Faisal gitu mungkin. Kasih sebetulnya yang penting orang baik dan beragama Islam sih aku pengen. Terus juga apa? Ya orangnya baik lah intinya Mas. Kita juga peduli. Intinya itu aja. Dan tidak boleh melakukan KDRT ya. Penekanannya seperti itu ya, nanti ketika ke depannya seperti Ya aku takut lah jujur aja. Ini aku takut. Ya kan makanya mentalnya harus kuat. Tapi orangnya baik kok. Beneran. Kalau menurut lu, Uji sendiri sudah siap nggak sih untuk mau menikah? Karena kan mereka kayak deket banget gitu. Tanya langsung sama orangnya, jangan tanya aku. Tapi menurut lu pernah ngobrol nggak di bang? Kayaknya serius nih aku nih bang. Sebagai kakak. Ya masih belum, kalau tahun ini masih belum. Kebetulan kan masih mikir-mikir lah, ya kan masih mikir-mikir gimana dulu. Ini kan masih ada karir yang harus dilanjutkan gitu loh, masih harus ada yang dilakuin gitu. Nah, Fran, ini kan almarhum kan sempat meninggalkan usaha-usahanya. Sekarang yang meneruskan siapa sih? Kalau usaha-usahanya itu udah nggak ada, jadi itu aku juga udah nggak dilanjutin lagi sih itu. Oh, udah nggak dilanjutkan. Iya, bisa kalian cek aja. Kenapa tidak dilanjutkan sama keluarga? lanjutin enggak sayang kalau nggak dilanjutin Pak. Ya enggak aja. Aku no komen juga sih kalau ini. Itu di bidang apa namanya? Kuliner. Pakaian ya? Pakaian apa? Kuliner apa itu juga kan nyari. Vanessa Wear itu, Vanessa Wear itu. Itu yang lama itu. Itu udah nggak jalan sekarang. Udah enggak. Nah, kuliner sendiri yang kebab itu? Hah? Yang kuliner yang lebih kebab itu? AS. Itu aku juga bukan urusan aku kalau itu. Oh. Bukan urusan aku. Oke. Frans, ini soal gala. Soal gala sekarang udah punya rumah nih. Udah dipersiapkan rumah dan segala macam. Gimana sih tanggapan sebagai ponakan? Kalau Sebagai paman? ya alhamdulillah Gala juga punya rumah juga. Ya senang juga sih Gala punya rumah. Cuman ya rumah tanpa orang tua gimana ya gitu. Sekarang siapa yang nempatin? Hah? Yang nempatin siapa? Sekarang yang nempatin rumah Gala ya Gala. Kalau Gala sama babysitternya sama adikku. Gitu. Sama orang tuaku juga. Soal Pak Haji, katanya kan sekarang nyalek nih. Kalau itu aku no komen, masih no komen aku. Nggak tahu aku. Oke, siap. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Haji BP Aslan, Ketua Hadir. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak. Dari P3 Pak, KIB. Lagi baca. Putra putri beliau sama dengan putra putri saya. Jadi saya hadir, tidak hanya di sini, berkali-kali saya ke rumah beliau. Itu dan ya Pak Faisal kan tentu berduka. Kita datang untuk menemani. Saya bilang Pak, kalau berduka itu kan manusiawi, tapi yakinlah ya Bibi dan Vanessa sudah berbahagia bersama rohnya. Ya, jadi gimana ya kalau minta Pak Faisal bahagia saya bisa salah juga, tapi ya putra putri beliau sudah bahagia, sudah. Mana yang kiri mana? Lu kiri gua. Ya yang ya ketemu ya, cuma yang menjadi intinya itu manusia itu kan intinya kita ini hidup ini kan kasih sayang, love.
cinta, ya. Nah, itu mereka cintanya cinta sejati. Saya udah seperti ini kan, tinggal berdoa, mudah-mudahan juga bisa punya cinta sejati kan. Nah, itu ya, bareng-bareng sampai akhir. Itu yang membuat kita hadir semua di sini ya. Love cintanya itu sampai bareng-bareng sampai mereka insya Allah nanti dibawa ke surga, jumpa lagi. Itu kira-kira ya. Makasih ya. Makasih. Vanessa sama Bibi tempatnya Mas Faisal seperti apa? Handphone dia suruh turun dulu ya. Acaranya ya cukup suaranya boleh suaranya agak kenceng kan? Abi Ya, turun dikit. saya ada di sini Thank you, adalah Abi. atas undangan dari Bapak dan Ibu. Terus Abi bisa hadir juga di sini. Anak-anak juga sama Ais sama Cika. Acaranya cukup mengingatkan kita semua ya. Matt, naik lagi Matt. Udah berlalu Tambahin cumi-cumi biar audionya. masih Mbak, kalian dulu dong Mbak. Kalau kamarnya. pasti ngelihat galanya ya. Udah yang penting galanya sehat, galanya jadi anak yang soleh, bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan udah meninggal juga mendapat tempat yang layak-layaknya. Semua Fatimah dan kenapa datang ke sini? Kemarin kan Pak Rudi juga melaksanakan haul juga kan. Nah, Mbak Puput sendiri kemarin kenapa tidak hadir mungkin di Partai Perindo? komen. Pasti berjalan baik ya. Komunikasi. No comment. Yang penting aku diundang di sini, makanya yang hadir ya. Karena diundang ya pasti hadir. Kalau semalam diundang nggak? Udah nggak. Enggak ada Udah itu aja ya. Enggak. Memang nggak ada komunikasi juga kan. Oh, nggak ada komunikasi juga. Nggak ada. Ya sudah ya. Berarti komunikasi sama Pak Haji Faisal jauh lebih baik ya? Alhamdulillah komunikasi sama Ibu Haji sama Pak Haji baik. Ya paling menanyakan soal galang, kabar, anak-anak sehat semua. Itu aja ya teman-teman. komentarnya Mbak, Pak Haji Faisal masuk ke dunia politik itu gimana? Ya bagus, bagus. Untuk kelayakan Layak ya pasti layak lah ya, karena sosok Pak Haji kan udah dikenal juga seluruh masyarakat Indonesia dan backgroundnya juga bagus, terus ya good. soal Budi sekarang makin terkenal lagi. Kenapa? Soal Budi sekarang makin terkenal lagi. Ya udah pasti lah, bersyukur alhamdulillah ya kan ya, good, bagus, luar biasa. Oke ya teman-teman semua ya, makasih ya. Terima kasih Mbak. Galak jadi dulu, galak. Ayo galak nih Om nih. Tanya gua di mana? Met. Duduk Met. Duduk. Oh, galak. Makasih Met. Tanggapannya soal Pak Haji Faisal masuk ke dunia politik, tanggapannya seperti apa? Ya, itu besok lagi ngomongnya. Oh, siap. Iya. Melihat acara hari ini campur aduk rasanya kayak tadi pagi masih membayangkan 1 tahun lalu, keadaan 1 tahun lalu yang apa ya? Yang mengharukan, yang membuat kaget, yang masih nggak sangka gitu. Kak, mungkin di acara 1 tahun ini masih kerasa sedihnya nggak sih? Gimana? Masih kerasa sedihnya nggak sih? Masih banget sedihnya, traumanya sampai apa ya, kayak tadi aja di dalam kayak aku tuh takut gitu, kayak memang semuanya kan kita kembali ke Allah, cuma kayak takut kalau siapa lagi orang yang kita sayang nanti akan pergi gitu, kayak masih keadaan itu tuh kayak
kaget kayak mimpi, tiba-tiba aku malamnya tuh waktu itu Vanessa tuh masih telepon sama aku, masih ketawa-ketawa, terus masih tiap hari dia aku kan baru pulang dari Dubai, terus setiap hari dia nanya, Bun kapan ketemu aku, terus aku bilang sabar ya Mem, aku cari uang dulu gitu. Terus kirimin foto Gala, terus gak kangen sama Gala gitu, sudah gitu ya udah kayak kenapa gitu, penyesalan itu tuh masih ada, kenapa pada saat waktu terakhir 40 hari Vanessa mau pergi aku tuh nggak temuin gitu. Tapi alhamdulillah waktu 40 hari sebelum Vanessa pergi tuh dia masih datang ke apartemenku, cuma pas menjelang 7 hari deh kayaknya, menjelang 7 hari aku baru pulang dari Dubai, terus dia minta ketemu terus, aku nggak temuin, itu yang paling aku sesalin. Terus malam sebelum Vanessa pergi tuh masih teleponan sama aku, tapi karena ada bos aku telepon, so aku bilang, Mem bentar ya, nanti aku telepon balik, aku ada telepon masuk gitu. Itu yang aku masih terngiang-ngiang, kalau tahu besoknya Vanessa pergi, aku nggak akan menutup telepon itu. Dan maksudnya kayak kesalahan aku adalah setelah itu nggak telepon balik dia gitu. Itu yang aku masih inget keadaannya, yang sampai sekarang ya Allah nyesel banget gitu. Tapi emang inilah hidup. Suka dimimpiin nggak Bang? Suka dimimpiin? Gimana? Keluarga Haji Faisal sendiri. Gimana? Setahun kepergian almarhum, ada perubahan nggak yang Kaica lihat dari keluarga Haji Faisal? Kalau dari perubahan yang bukan dari keluarga aja ya, maksudnya banyak sekali berkah yang diberikan Vanessa, Bibi, terus aku kemarin juga waktu ke makam Vanessa, terus aku kayak ngobrol aja gitu sama Vanessa di foto, makanya kemarin waktu aku ke makam tuh sangat-sangat nangis. Aku kayak bayangin lagi foto, lagi ngobrol, terus aku bilang sama Vanessa, maafin aku, terus kalian udah tenang di sana, terus aku udah melakukan apa yang aku bisa lakuin yang kalian mau, karena cita-cita dia adalah memiliki rumah. Terus aku cerita juga, kalian tahu gak sih, kalian tuh saat pergi kalian tuh sekarang banyak banget menyatukan aku sama teman-temanku, sahabat aku sekarang gitu. Kita semua sekarang saling sayang, kita semua sahabatan itu karena kamu gitu. Sahabat-sahabat Bibi, sahabat-sahabat Vanessa itu semua jadi sahabat aku juga gitu. Kita sama-sama saling-saling untuk melengkapi, buat Fuji, saling ngejagain Pak Faisal, Mama juga selalu peluk aku, jangan pernah tinggalin Mama ya, selalu jagain Mama, selalu ada buat Mama ya, Insya Allah gitu. Terus ngelihat Fuji sekarang, ngelihat Fadil sekarang, Masya Allah luar biasa. Yang setelah kepergian kita semua juga nggak ada yang mau ya, kalau disuruh pilih pasti mereka akan lebih pilih Vanessa dan Bibi lah. Tapi Masya Allah dengan ini banyak sekali Pak Faisal juga perubahan hidup yang menjadi lebih baik gitu. Dimimpiin aku seminggu lalu, Vanessa itu lari ke arah aku, larinya tuh kenceng sampai aku tuh nggak bisa motong badannya dia. Terus akhirnya aku jatuh, terus kita ketawa-ketawa gitu. Terus akhirnya aku bilang di grup yang ada Ai, ada semuanya. Terus aku bilang semalam aku mimpiin gitu. Terus katanya Fuji, kenapa ya aku belum dikasih mimpi gitu. Mungkin tahu kapasitasnya kalau Fuji dimimpin, kan Fuji kan suka kepikiran banget kan, takutnya kayak jadi makin sedih gitu. Tapi sekarang melihat Fuji dan Fadli sendiri sekarang semakin terkenal di sukses semenjak kepergian almarhum. Ya alhamdulillah, dan maksudnya gini loh, aku nggak mau nanti mereka, kan banyak juga kayak teman-teman yang bilang ini gara-gara kepergian jadi begini, kita nggak ada yang mau loh keadaan kayak gini. Dan semuanya ini semua sudah jalannya Allah, bahkan daun bergerak pun semua atas izin Allah gitu. Jadi tolonglah jangan mengejudge justifikasi suatu hal yang sebenarnya kalau kalian di posisi dibalik juga mungkin akan berkata-kata yang sama. Nah, mungkin kan ibu sendiri kan sempat, kalau misalnya bercerita dengan kan sempat nangis juga ya. Tapi cara apa menguatkan ibu seperti apa sih? Kayak tadi juga aku pamit sama Mama, terus habis itu Mama nggak boleh sedih lagi ya. Sekarang Mama tahu kan keadaannya, ini sudah jalan yang Allah tetapkan, harus kuat. Siapapun yang nanti, sampai aku bilang siapapun yang nanti dipanggil sama Allah ya udah. Oke, makasih ya Kak.
Ya bagus dong. Ya bagus, pokoknya apapun yang bermanfaat, yang kira-kira memang jadi panutan yang terbaik gitu. Layak dong insya Allah. Kak Ica melihat tadi kan Kak Ica sempat membantu keluarga juga ya untuk menyambut tamu. Seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Ya tadi kan Kakak kan sempat membantu keluarga juga untuk menyambut tamu. Itu melihatnya seperti apa sih Kak? Nggak gimana-gimana, kan emang baik juga kan sama siapapun. Ya, oke. Bang, Saya sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main handphone, Bang. Ngomong-ngomong. Itu, Bang, tolong ya. Main handphone soalnya. Enak mental. Kanan dikit lagi. Hah? Kanan dikit. Kanan dikit. Ya Pak Haji. Nah, Oke Pak Haji, hikmahnya seperti apa? Ya, pertama sekali saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini apa yang kami rencanakan yaitu acara haul setahun almarhum anak saya Febri Andriansa dengan Panes meninggal, dan saya dan keluarga berniat pun juga didukung oleh para netizen atau masyarakat agar mengirimkan doa di haul setahun dia meninggal ini, maka sudah terlaksana pada hari ini dan sudah selesai dilaksanakan. ada Pak Zulkifli juga yang hadir seperti apa Pak Haji? Hah? Ada Pak Zul. Iya, dari awal memang saya mengundang Pak Zul. Sebenarnya saya undang Pak Zul, saya undang anaknya juga saya undang. Tadi sebenarnya anaknya juga mau datang, cuman karena macet, akhirnya nggak sempat sampai di sini. Jadi alhamdulillah semua undangan tadi hadir. Jadi ya alhamdulillah. Kalau berbicara masalah perubahan, setahun kepergian daripada Febri dan almarhum si Panes, itu banyak sekali perubahan. Mungkin kalian sendiri, saya nggak munafik orangnya, memang saya sudah berubah artinya saya yang dulunya tidaklah mungkin tidak begitu kenal mungkin sekitar Tanah Abang orang paling kenal sama saya. Sekarang seantero saya kenal orang sekarang. Jadi Pak Haji Faisal kenal. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah netizen baik-baik dan mereka sampai sejauh ini menilai pada umumnya positif. Pak Haji sempat masih dimimpikan nggak sih sama kedua almarhum dan almarhumah? Untuk sekarang saya jarang bermimpi ya, tapi saya sering mengingat-ingat dia sekarang karena begitu anak saya sekarang sudah mempunyai kegiatan, saya kan sudah ditinggal sekarang sama berdua, saya, Oma, Gala. Jadi sepi, anak-anak udah sibuk. Biasanya anak-anak kan nggak sibuk. Jadi karena adanya perubahan dalam keluarga saya, memang agak sepi kami, terus banyak mengingat akan almarhum. Sejauh ini menurut saya sih dulu dia cuma keinginan agar anaknya dapat dibelikan rumah ya waktu itu ya. Alhamdulillah kan rumah sudah dibeli. Nah rasanya yang disampaikan ke kita ya bagaimana anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat banyak, itu lagi yang menceritakan ya, dan saya akan mencoba berusaha untuk mendidik dia dan mengasuhnya. Ya rasanya sejauh ini terlaksana. Lepasnya Pak Haji, akhirnya udah lega. Iya. Ya bagaimana ya, saya kan tidak ada pilihan lain selain daripada melepas dengan keikhlasan. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Bagaimanapun juga perasaan kita rindu atau segala macam, namun kita harus kembali bahwa semuanya itu kan memang sudah ditakdirkan ya. Saya harus kembali ke sini. Jadi secara umum saya sebenarnya sudah rela. Kami sudah rela. Tentu tujuan kami tentu kami sekeluarga hanya mendoakan. Mudah-mudahan dia senang-senang saja. Pak Haji, kita Pak Haji tapi mengadakan dua haul di tempat yang berbeda dengan Pak Dodi gimana Pak Haji? Pak Haji lawak sih sekarang. Sudah semakin sukses di dunia selebgram. Ini suatu keberkahan nggak sih? Iya, saya orangnya ya apa adanya ya. Saya memang suatu keberkahan yang tentu Tuhan lah sudah menentukan ya. Artinya itu takdir itu tidak bisa kita menskenario ya. Itu memang sudah
jalur yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tolak tidak bisa, kita rebut juga tidak bisa, itu sudah kita buat. Jadi memang sekarang saya merasa bersyukur dan merasa bergembira sekali apa yang dicapai oleh anak saya Puji dan si Padli maupun si Pran, termasuk omanya juga, saya merasa senang dan merasa gembira sekali. Tapi menyangka nggak bisa sampai sebesar sekarang? Ya tentu semuanya itu keinginan kita tentu ya ingin besar ya, tapi menyangka dalam apa ya ini kalau Tuhan kan apapun bisa jadi kan ya, kita nggak bisa ngomong begini begitu, memang kalau Tuhan sudah berkehendak semuanya kan bisa. Lagi bisnis Vanessa dan Bibi yang dijalani seperti itu sekarang. Kalau masalah bisnis si almarhum dulu kan kebab tuh sebelum dia meninggal sudah bangkrut, sudah habis lah ya, tidak ada lagi. Kemudian Penesawer itu baru jalan waktu itu, tapi karena dia sudah tidak ada lagi dan usaha itu belumlah jalan. Sementara waktu itu sebenarnya saya kan nggak mau ngomong ya, itu dananya dari saya waktu itu. Maka saya tutuplah usaha itu di waktu itu dan kemudian saya buatlah perusahaan baru atas nama adiknya si Pran. Itu perusahaan udah baru, bukan lagi perusahaan itu udah tutup karena dananya udah saya ambil, artinya dananya udah kan dana saya di dalam. Untuk menghindari ya Pak Haji. Ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginin di belakang hari kan gitu kan. Peninggalan yang ada di rumah apa aja? Kalau peninggalan almarhum ya banyak juga sih. Bajunya, sepatunya, tasnya, ada sih. Tadi kan komplain dari sana mau minta museum gimana? Saya tidak berani saya memutuskan untuk hal seperti itu. Tentu menunggu si gala besar ya. Kalau gala sudah besar nanti, sekarang saya fake di dalam kardus, saya simpan. Nah, semuanya, termasuk HP-nya juga pun saya simpan di situ ya. Jadi kalau nanti beliau udah besar, kalau mau dimuseumkan, mau diapakan sepatu atau tasnya, ya terserah respon daripada anak. Pak Haji, tapi galau udah tau belum sih, kalau udah ngerti belum sih kalau HP-nya udah nggak ada nih? Sepertinya belum. Pak Haji, tadi kata Dodi, nyelenggarain acara begini beda-beda karena kesibukan masing-masing, itu benar nggak sih Pak Haji? Ya, aja tadi sebenarnya dia mengadakan acara tahlilan itu bagus. Nah, dia mengadakan kan kemarin malam ya. Nah, sekarang saya mengadakan itu bagus sekali. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mendoakan almarhum Febri dan Vanes, itu semakin bagus, semakin besar kemungkinan ya doa-doa itu diterima oleh Allah. Itu bagus sekali. Hah? Ya, undang apa Haji? Enggak saling mengundang. Kita kan lagi dalam keadaan apa? Kalau dulu sifat kan gencet senjata, sekarang bukan gencet senjata, sifatnya apa ya? menunggu apa ya? Menunggu hura. Anda bukan. Ya mungkin nanti ada, tentu menunggu klarifikasi semuanya harus diklarifikasi. Kalau sudah klarifikasi semuanya, ya kita juga nggak ingin bermasalah. Alangkah baiknya kalau hubungan baik itu kita jalin selalu kan. Cuman belum ada klarifikasi, bagaimana saya mau menjalin hubungan baik. Jadi kita menunggulah kita. Tapi Pak Haji sudah mengundang mantan istrinya ya Pak Haji? Itu saya tetap. Ya. Jadi gimana Pak Haji? Dia lebih milih datang ke sini daripada ke sana? Ya itu dipulangkan ke dia. Ya, harus tanyanya ke dia tadi, seharusnya jangan ke saya ditanya itu kan. Ayo, tapi kemarin pas pengajian juga udah mulai disebut, doa juga, dikirim doa juga buat Bibi juga. Syukur banget saya itu. Ya, mudah-mudahan ya begitulah, mudah-mudahan bertambah waktu, bertambah hari, semuanya itu kembali baik. Saya juga nggak ingin saya ada suatu keretakan, nggak ingin saya ada suatu permasalahan. Hanya saya menunggu aja. Sudah klarifikasi, sudah diurus semua. Soal ulang tahun Puji dikasih cincin sama Torik gimana itu? Itu harus ditanyakan ke Torik sama si Puji deh. Apa jawabnya? Simbol buat lamaran. Simbol buat lamaran. Ya. Ya, tentu saya belum sampai beritanya ke saya, jadi baru pertanyaan ini. Iya, dia belum ngomong sama saya, jadi gimana saya menjawab? Tapi Pak Haji tahu dia kasih cincin. Ya tahu saya kasih cincin, tapi saya tidak nanya. Soalnya saya lihat di YouTube. Tapi Pak Haji siap yang lepas Puji? Di waktu yang tepat pasti.
Cuma di waktu yang tepat. Kita tunggu lah. Saya kan dengan story hampir sekali 2 hari bertemu. Terus sekali 2 hari saya bertemu. Ya petua-petuanya, tanpa petua pun story sepertinya sudah paham dengan saya, sudah ngerti ya. Jadi mudah-mudahan berjalannya waktu saling bisa memahami dan saling mengerti sehingga hubungan mereka semakin hari semakin membaik lah. Ya, Sebenarnya merestui ya. Ya kita kalau anak sudah ACC, kalau anak sudah sepakat, anak sudah suka, terus pihak lain sudah suka, kita selaku orang tua ya tinggal merestui. Tapi kalau misalnya mau menikah dekat ini Pak Haji, mau menikah dekat-dekat ini usia Puji baru 20. Ya waktu saya maunya nunggu waktu juga dah. Artinya Pak Haji sudah merestui kakak-kakaknya sudah sampai kapan Pak Haji? Enggak, saya tunggu waktu, kalau bisa tunggulah waktu ya. Kalau seandainya belumlah ditakdirkan Tuhan untuk menikah dalam secepatnya, ya berarti doa saya ya. Tapi Pak Haji, Bang Frans kan istilahnya mengasih jalan nih waktu bersama artinya mengikhlaskan duluan gitu. Menanggapinya gimana? Persoalannya sebenarnya bukanlah di dalam masalah peran atau sifat dia menyetujui dia menikah lebih dahulu, bukan itu persoalan. Letak permasalahannya, si Puji ini umurnya kan baru masuk 20. Nah, dengan umur masuk 20, dengan umurnya masuk 20, menurut saya dia masih muda, masih terlalu kecil. Karena menurut perhitungan saya di dalam kepala saya ya, kalau umur 20 dia nikah, 21 mungkin sudah punya mamau. Nah, terus si Galani masih kecil ini. Si Puji ini, si Galani nempel banget sama si Puji, itu pertama. Yang kedua, kasihan saya si Puji ini punya baru umur 21 udah punya momongan. Kan udah nggak ada waktu lagi untuk berkarir pun juga udah agak berat, waktu udah agak tersita. Jadi kalau bisa nunggulah setahun 2 tahun lagi. Biar berkarir dulu ya. Iya, biar berkarir dulu lah, sampai umur 22 lah kalau bisa. Tapi Pak Haji akan siap berarti Pak Haji. Hah? Untuk menjalankan semua. Memberikan pengertian buat orang. Ya secara tidak langsung saya sudah memberi pengertian. Tapi kalau memang Tuhan sudah mentakdirkan ya gimana? Jodohnya cepat ya Pak Haji. Ya udah cepat. Kenapa sekarang nyalek nih Pak Haji? Kenapa sih Pak Haji? Ya kalau masalah itu ditanyakan ke saya, kenapa saya sampai menyalek, itu saya ini kan berlatar belakang orang partai. Orang tua saya dulu orang partai. Nah, waktu dulu saya di kampung, orang tua saya mengarahkan saya agar mencalek juga dulu di kampung. Tetapi karena kehidupan saya di waktu itu, yang namanya kehidupan di kampung belumlah begitu longgar kehidupan, belumlah matang kehidupan saya. Maka saya coba merantau, jadi kesempatan untuk menyalek di kampung itu nggak ada lagi bagi saya. Nah, di rantau saya, kesempatan pun tidak pernah terbuka. Nah, sekarang saya merasa ada kesempatan. Kenapa merasa ada kesempatan? Karena anak saya sekarang sudah mandiri menurut saya ketiga-tiganya. Jadi saya sudah agak lega beban di kepala saya, beban pikiran saya, beban ya termasuk beban kehidupan saya udah agak mendingan menurut saya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau saya mau memberikan sesuatu apa yang saya dapatkan selama saya bergelut di dalam masyarakat. Tentu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut saya sendiri mengalami itu. Tentu bisa, kalau saya nanti punya kesempatan, tentu akan saya baca di forum-forum yang kalau saya ada kesempatan untuk ke situ. Kalau saya diberi, ya. Oke, doanya Pak Haji buat haul 1 tahun dari kedua almarhum dan almarhum. Udah itu aja jawabnya. Semuanya doanya dulu Pak. Doanya dulu Ya. Pak Haji. Kalau doa untuk almarhum anak saya Febri Vanessa dan Vanessa, saya berdoa. Ya pertama sekali doa saya pada ulang tahun yang pada haul yang ke setahun ini, saya berdoa agar sekiranya anak saya ini ya tentram, damai dan kemudian mendapatkan tempat yang terbaik dari sana, tempat yang di sisinya Allah, di surganya ya. Itu doa saya. Diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, diampuni seluruh kelalaian-kelalaiannya jika ada. Dan pun juga saya selaku orang tua kadang-kadang saya merasa bersalah juga terhadap anak saya juga. Kalau seandainya mempunyai kesalahan, kelalaian saya juga mudah-mudahan saya diberi maaf juga kan gitu. Terus anak yang ditinggalkannya
Itu harapan saya, anak ini bisalah menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mendoakan dia berdua, terus berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Itu doa saya. Anak yang sukses lah dalam hidup. Itu. Ya, cukup.